Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, NIM 120191111, berasal dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem perusahaan penyewaan alat konstruksi. Yang pertama di sini kita ada pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistem, dan bahasa Yunani, systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu sel entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Menurut Tabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terintegrasi, saling terinteraksi, saling tergantung satu sama lain. Kemudian selanjutnya pada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi. Untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya, keuntungan yang diperoleh apabila pendekatan sistem ini dilaksanakan antara lain. Jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga penghamburan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifatnya terbatas akan dapat dihindari. Kemudian yang kedua, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. 3. Keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. 4. Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Kemudian anatomi sistem perusahaan penyewaan alat konstruksi. Yang pertama ada aspek struktural, yaitu aspek yang terdiri dari komponen-komponen yang kasat mata. Komponen-komponen ini dikelompokkan atas komponen manusia, mesin, dan material. Pada perusahaan penyewaan biasanya barang yang akan disewakan sudah di stok atau disimpan dalam gudang, sehingga pengisian ulang stok hanya dilakukan apabila ada barang yang rusak atau ingin menambah item yang akan disewakan. Komponen struktural pada perusahaan penyewaan alat konstruksi terdiri dari pengadaan barang, pengecekan barang, pendataan barang, promosi usaha, transaksi penyewaan, pendataan barang keluar, pengembalian barang, pendataan barang kembali. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek fungsional. Aspek ini menghubungkan antara aspek satu dengan aspek lainnya. Interaksi sangat dibutuhkan dari sebuah sistem. Adanya interaksi antara tahapan dalam sistem akan menciptakan fungsi dan karakteristik dari sebuah sistem. Kemudian yang ketiga adalah aspek boundary, yaitu batasan dari sebuah sistem. Batasan ini membedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dengan sistem yang bukan menjadi objek kajian. Batasan dari sistem penyewaan alat konstruksi adalah perusahaan penyewaannya. Kemudian yang keempat adalah aspek lingkungan, yaitu aspek yang sangat berhubungan erat dengan sistem. Setiap sistem, baik atau buruknya tergantung pada lingkungan dari sistem tersebut. Interaksi dari lingkungan meliputi manajer, supervisor, dan staf. Kemudian yang kelima adalah aspek tujuan, yaitu hal yang ingin dicapai dari pembentukan sebuah sistem ini. Pada perusahaan penyewaan alat konstruksi, tentunya tujuan utama adalah untuk menyediakan alat-alat konstruksi. Namun, terdapat tujuan lainnya yaitu meminimalisir biaya pembangunan dengan memberikan harga sewa murah, memberikan keamanan terhadap pekerja konstruksi dengan pemberian alat yang aman dan berkualitas. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.